sebenarnya regulasi kebijakan yang perlu ditingkatkan tuh seperti apa sih Bang untuk mengatasi banjir ini Bang? Ya, jadi begini, yang pertama memang soal kebijakan ya, regulasi ya. Nah, regulasi menurut kita, pandangan kita sih sudah bagus semua sebetulnya itu kan. Tapi dalam prakteknya itu tidak tidak sesuai dengan aturan yang diterbitkan gitu kan. Makanya saya bilang kadang-kadang kan teman-teman pemerintah ini hobi menerbitkan aturan, tapi di lain pihak dia nggak hobi misalkan melakukan pemantauan apakah implementasi aturan itu berjalan dengan baik. Jangan karena itu untuk sosialisasi ke masyarakat aja tidak dilakukan gitu soal regulasi ya. Nah salah satunya itu kelemahannya memang soal membuat regulasinya itu baik-baik semua menurut kita ya, tapi implementasinya tidak sesuai yang diharapkan. Ini yang kelemahan kita ya, di pemerintah itu senang menerbitkan regulasi tapi implementasinya itu tidak baik, tidak sesuai dengan aturan. Dan itu yang menyebabkan salah satunya misalkan dari sisi di lingkungan itu menjadi makin parah. Perizinan dipermudah misalkan, tapi tidak memperhatikan dari kondisi lingkungan, kemudian ancaman masyarakat gitu kan. Nah paling gampang aja, kalau mau melakukan sebuah usaha atau membuat sebuah bangunan itu kan mestinya kan harus ada izin dari atau persetujuan dari masyarakat sekitar. Nah apakah itu dilakukan gitu kan? Jadi ketika mau melakukan itu ya kadang-kadang yang tahapan untuk sosialisasi atau persetujuan dari masyarakat ini dilewatkan. Ini kan salah satu penyebabnya faktor ya. Kalau itu tidak baik pasti masyarakat kan tidak setuju. Kan gitu gampang aja yang sederhana gitu kan. Nah ini kan kadang-kadang ini tahapan ini dilewatkan atau sudah berdiri aja gitu. Ketika berdiri akibatnya ya pasti masyarakat yang yang mengalami itu, menanggulangi itu akibat dari dampak dari salah satunya misalkan ada keberadaan rumah-rumah di atas bukit itu gitu. Ini menurut kita yang tadinya perbukitan itu menjadi resapan air, banyak pepohonan gitu kan, ketika hujan bisa tertahan dengan baik, bisa terserap dengan baik, sekarang itu semuanya sudah hilang. Kalau hujan datang, semuanya turun ke bawah, tidak terempong, sungainya nggak baik, drenasinya buruk, yaitu pemukiman masyarakat airnya terendam. Itu yang menurut analisanya Mitra Mentara seperti itu kejadian di Bandar Lampung. Nah berbicara mengenai resapan tadi Bang, kalau menurut undang-undang tuh seharusnya kita punya RTH ruang terbuka hijau 30% ya Bang, dari luas wilayah kota. Kalau di Bandar Lampung sendiri kondisinya bagaimana Bang RTH ini? Ya, jadi RTH itu kan amanat ya, mandat dari undang-undang ya, 30% itu kan. Itu minimal ya, 30% itu wajib harus ada gitu kan. Supaya terjadi keseimbangan lingkungan dengan bangunan segala macam itu. Nah, di Bandar Lampung sekarang ini kan tidak mencapai lagi yang 30%. Kemarin waktu di beberapa tahun yang lalu ya 3-5 tahun yang lalu katanya gitu kan dari teman-teman sumber yang dari teman-teman dinas lingkungan hidup itu 27%, kemudian menurun lagi 21%, kemudian 17% kita melihat kemarin, kemudian terakhir kita kemarin waktu itu beberapa tahun yang lalu masih 13%. Nah sekarang data terbaru dari teman-teman itu di tingkat provinsi menyebutkan secara keseluruhan provinsi itu bahkan kurang lebih 2,5 atau 3% gitu kan, termasuk di Bandar Lampung. Nah itu kan drastis luar biasa gitu kan. Apakah data itu bisa dipantaukan? Tidak, kita lihat aja kondisi sekarang gitu kan. Bandar Lampung, mana yang RTH yang terjaga sekarang? Yang kita andalkan dulu di wilayah Wai Halim ya, itu ada, sekarang tidak ada lagi gitu kan. Banyak sekali yang dulu menjadi dibuat atau distatuskan sebagai RTH-nya Bandar Lampung, sekarang sudah hilang. Semuanya bangunan-bangunan, semuanya misalkan mall, semuanya sekarang itu ruko-ruko gitu berdiri. Nah wajar kalau angka sekian persen yang saya sampaikan tadi itu ya benar adanya seperti itu. Akibatnya apa dampaknya? Ya itu sekarang hujan aja, hujan sebetulnya berapa 2 jam aja sekarang itu sudah mulai banjir. Itu hujan ya, musim hujan. Kemarau 3-4 bulan saja
Bandar Lampung di beberapa kecamatan krisis air. Nah ini kan gejala-gejala bahwa kondisi lingkungan Bandar Lampung itu tidak baik. Nah mestinya itu respon yang baik itu dari teman-teman pemerintahan harus melakukan apa gitu kan, antisipasi dan solusinya harus dilakukan melalui di perencanaan daerahnya, itu yang harus dilakukan. Nah kita melihat dari sisi itu masih Bandar Lampung masih sangat kurang untuk perhatian dalam hal itu gitu. Sebenarnya masyarakat maupun LSM pun tidak anti ya Bang terhadap pembangunan itu ya Bang. Yeah. Yang penting mengenai tata kelola atau ada mungkin edukasi ke masyarakat mengenai biopori atau sumber resapan itu jalan nggak sih Bang kalau dari pemerintah? Ya, jadi betul. Kita kan bukan anti pembangunan ya. Ini kadang-kadang kalau kita kritik sedikit katanya anti pembangunan, anti kemajuan, enggak juga. Kita pasti mendukung itu, apalagi menyangkut soal kesejahteraan masyarakat gitu kan. Pasti kita mendukung hal itu. Nah, tapi kita tetap silakan membangun gitu kan. Tapi ada keseimbangan alam yang harus diantisipasi. Apa itu? Ya aturan aja, di aturan lingkungan hidup dan segala macam itu ada aturannya. Kemudian kita melihat, ya itu lagi-lagi aturannya ada, tapi implementasinya tidak baik gitu kan. Nah, ambil contoh aja, sekarang ini kan yang banyak tersorotkan soal banjir ya. Banjir Bandar Lampung salah satu yaitu berdirinya bangunan, senang membangun, tapi antisipasinya tidak ada, kurang gitu kan. Nah di undang-undang itu, aturan itu kan ada ya, dalam luasan tertentu membangun diwajibkan membuat 3 danau resapan itu kalau punya luas lahannya gitu kan. Nah di kota Bandar Lampung ini kan tidak mungkin. Nah yang kedua ada lagi buat sumur resapan. Nah itu paling memungkinkan bagi yang membangun itu membuat sumur resapan. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat pada penduduk pemukiman itu melalui biopori yang paling sederhana bisa dilakukan oleh masyarakat semua. Nah mestinya berdirinya bangunan-bangunan ya, baik itu mall, kemudian perhotelan misalkan atau di ruko-ruko, itu kan yang bangunan yang ada di Bandar Lampung saat ini ya. Mestinya mereka membuat sumur resapan. Sumur resapan itu seperti apa sih? Jadi di atap-atap di perumahan atau di mall-mall atau di ruko itu kan dibuat aluran. Jadi ketika air hujan datang, nah di atapnya kan dibuat semacam apa yang kita sebut itu talang ya. Nah itu dialirkan, diresapkan, dibantu untuk masuk ke dalam tanah melalui sumur resapan namanya. Jadi dibuat itu ada seperti itu ya tekniknya itu. Nah jadi kalau hujan datang itu tidak terlimpas kemana-mana gitu kan, semuanya terserap air. Nah kita melihat sampai saat ini apakah itu dilakukan? Kan perlu pemantauan, itu kan dilakukan apa tidak itu. Nah kalau kita melihat, justru kita bertanya, itu menurut kita tidak berjalan dengan baik. Tidak semua orang membuat kewajiban itu, mandat undang-undang gitu kan. Akibatnya itu yaitu memperparah lagi kota Bandar Lampung ketika hujan yang lebat, air nggak terserap lagi, semua di semen gitu kan, semuanya di aspal misalnya gitu. Kemudian ditambah drainasenya yang buruk, dia mau mengalir kemana ya kemana-mana gitu kan, karena tidak terserap air hujan itu. Itu yang pengamatan yang paling sederhana ya, pengamatan yang paling sederhana bisa dilihat sehingga kenapa sih banjir di mana itu kok makin tahun makin bertambah, makin jadi bukannya berkurang gitu kan. Ya itu salah satunya, bangunan-bangunan yang banyak itu bukan kita anti pembangunan, silakan saja, tapi ada solusi. Ya buat sumur resapan dong, atau perbanyak membuat lubang resapan biopori, dibantu air hujan itu masuk ke dalam tanah supaya nanti tidak terjadi kegenangan, tidak terjadi banjir gitu kan. Kalau semua melakukan itu pasti berkurang soal banjir itu maupun di genangan ya kan, karena semuanya kan terserap dengan ke dalam tanah, air hujan itu yang mestinya hal yang sederhana yang dapat dilakukan. Baik Bang, kita tahu ya Bang, kalau wali kota yang menjabat saat ini itu adalah wali kota yang pernah menjabat di periode sebelumnya. Iya. Dan suami beliau juga pernah menjabat sebagai wali kota sebelumnya 2 periode kan Bang.
tapi masalah banjir ini masih belum terselesaikan, solusi konkretnya belum ada. Kalau pandangan Abang bagaimana? Iya, saya bilang gitu kan, itu sebuah hal yang apa ya, sekarang pandangan kita gini aja, sesuatu hal terjadi lagi, itu kenapa? Itu kan apa sih, bisa kita nilai, maaf ini agak kasar juga, hal yang bodoh menurut saya. Ya kan selalu mengulang gitu kan. Nah mestinya ada langkah konkret gitu kan. Nah di perencanaan itu, jadi gini, bagaimana melihat pemerintahan itu atau leadership sebuah kota itu diperhatikan untuk melakukan perhatian yang cukup baik ke sebuah peristiwa, misalnya soal banjir. Banjir ini kan banyak faktor yang dilakukan, misalkan soal pengelolaan sungai, kemudian drainase dan segala macam, atau menjaga lingkungannya, perbukitan itu tidak diberikan izin segala macam ya, itu untuk membangun rumah. Nah, apakah itu misalkan ada di perencanaan daerah? Kalau tidak ada, jangan harap warga Bandar Lampung itu ada perbaikan dari tahun ke tahun, karena nggak ada perencanaan kok di daerahnya gitu kan, di kotanya gitu kan, ya kan. Kalau ada perencanaan, nah itu harapan kita. Sekarang kita bertanya lagi, apakah di perencanaan daerah ada sih soal pengelolaan sungai yang baik? Nah kan gitu. Ada nggak sih soal menjaga perbukitan di kota Bandar Lampung itu? Nah gitu kan. Atau misalkan yang paling sederhananya, apakah ada perbaikan drainase yang mempertimbangkan dengan kondisi saat ini gitu kan? Kalau drainase yang kemarin kan kita lihat paling kan berapa meter gitu kan luasannya, kemudian dalamnya berapa. Dengan kondisi saat ini mestinya Bandar Lampung juga memperbaiki soal drainase gitu kan, karena ini kan menyangkut dari lintasannya dekat warga-warga semua gitu. Drainasenya baik, kalau dia kurang lebar atau di dalam, nah itu harus dilakukan rutinitas itu. Apakah di perencanaan daerah itu ada? Kalau hanya sifatnya responsif, saya bilang itu, ketika ada kejadian baru melakukan, itu menurut saya itu yang namanya tidak mempunyai visi yang jelas ke depan perencanaannya itu menyebabkan kelemahan, sehingga misalkan saja pimpinan sekarang ini kan udah hampir dua periode, tapi tidak ada juga perkembangan perbaikan ya terhadap hal itu ya, termasuk yang kita soroti saat ini terkait dengan soal banjir itu. Nah itu yang menurut saya di perencanaan daerahnya itu mesti muncul gitu kan. Muncul, kalau nggak ada jangan harap warganya itu melihat ada perbaikan dari tahun ke tahun. Itu. Berarti mengenai perencanaan tadi. Iya. Bang, ini nggak kerasa kita udah waktunya habis, sudah di 30 menit. Tapi sebelum kita akhiri podcast hari ini, saya mau kasih kesempatan buat Abang untuk kasih closing statement. Boleh ditujukan kepada pemerintah atau warga yang terdampak banjir. Silakan, Bang. Ya, pertama terhadap teman-teman pemerintah ya, harus mempunyai perencanaan daerah terkait dengan soal tata kelola kota, kemudian tata kelola lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, untuk kita semua ya, mari kita menjaga lingkungan yang baik. Marilah kita berbuat dari kita sendiri, melakukan hal itu sehingga nanti manfaatnya tentunya jangka panjang ya. Kalau ngomong soal lingkungan itu tidak bisa dilihat melakukan hari ini bisa kelihatan besok, tidak bisa, ada proses yang panjang. Maka kita harus memulai itu. Ketika itu tidak dilakukan aksi nyatanya, jangan harap kita akan mendapatkan beberapa tahun ke depan lingkungan yang baik untuk Kota Bandar Lampung. Baik, terima kasih Bang Habib atas wawasan dan informasinya. Bang Habib sangat bermanfaat ya terkait isu banjir di Bandar Lampung ini, dan semoga ini bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk segera menangani masalah banjir dan menemukan solusi yang konkret. Dan bagi warga yang terdampak banjir, kami berharap untuk tetap bersabar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kami di episode selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Saya Chandra Tia, sampai jumpa.